lihat dulu di PowerPoint-nya ya, itu diberi judul Access Opportunities ya. Jadi di sini ada banyak kesempatan, sebenarnya ada banyak kesempatan di tengah-tengah pandemi ini. Mengapa kok bukan menangkap itu bukan bahasanya bukan pakai CHATCH ya. Kenapa pakai C ya? Ternyata ini raih itu berbeda ya. Raih, mari kita meraih bersama-sama peluang ini, kesempatan yang istimewa yang Tuhan izinkan di generasi kita, di hidup kita ini. Masa-masa yang dulu dan yang akan datang kita ditempatkan secara istimewa pada saat ini, di masa corona ini. Kita akan melihat COVID-19 ini datang tiba-tiba. Jadi tidak ada yang menduga kalau sekitar bulan Maret ya, Maret awal April mulai menyelimuti, khususnya di Indonesia mulai terdengar berita yang tidak menyenangkan, bahkan siapa yang tidak shock, dari anak-anak, remaja, sampai dewasa, bahkan orang tua, itu mengalami kegalauan yang luar biasa. Karena meskipun nggak terlihat, kelihatannya lemah dan nggak nampak, tetapi mematikan. Kemudian apa? Secara singkat itu mendunia. Semua orang mengalami, tidak memandang bulu ya. Mau yang pintar, yang sehat walafiat, maupun orang yang lansia, anak-anak, remaja, semua mengalami hal yang sama, bahwa hal ini perlu pertolongan. Semuanya membutuhkan tempat yang nyaman dan damai. Dan kita melihat ketika semua orang belum pernah mengalami, semua orang mengalami kebosanan ya hingga saat ini ya, hampir 7-8 bulan. Depresi yang kita rasakan bersama-sama dalam ketidakpastian itu benar-benar membuat kita apa? Saya mau lihat di sini, saya tanya yang namanya sama dengan anak saya, Mas Aditya yang membantu ini ya, yang membantu mengoperasikan ini. Yeah. Mas Aditya gimana? Apa yang dirasakan ketika tiba-tiba harus di rumah terus, Mas Adit? Awalnya sih bakal kepikiran ya, bakal bosen banget sih. Jadi kayak benar-benar nggak terduga gitu. Maunya 2020 jadi tahun yang mengesankan, jadi ternyata malah kayak gini kan, ya siapa sih yang nggak kecewa ya kan? Iya. Terus saat ini gimana Mas Adit? Bisa enjoy dengan bisa berdamai? Dengan segala cara, cari cara biar enjoy dah di rumah gitu. Oh iya, masak juga baru gitu. Gimana? Masak juga nggak? Bantu masak mamahnya nggak? Oh enggak, bantu bersih-bersih rumah aja. Oh iya. Yang semula yang bersih-bersih, ya, mbaknya yang bantu-bantu ya. Betul. Awalnya pas corona pembantu pulang kampung nggak bisa balik-balik, harus belajar bersih-bersih sendiri. Jadi udah terbiasa sekarang. Oh iya. Jadi indah juga ya, asik juga ya, bagaimana menyapu lantai, bagaimana mencuci piring, itu sangat indah. Betul. Ketika tidak ada corona ini, mungkin nggak tersentuh ya, nanti aja gitu ya. Iya, terima kasih Mas Adit. Jadi ada banyak hal yang sulit kita mengerti, tetapi dari yang tidak pengalaman, untuk mungkin yang lain juga nanti akan share bagaimana berdamai dengan namanya corona ini ya. Karena Tuhan itu selalu baik, tidak pernah salah. Segala sesuatu diizinkan pasti untuk kebaikan kita. Kita akan melihat bersama-sama terlebih dahulu firman Tuhan. Filipi 4 ya, sudah ada di layar ya. Mari kita baca bersama-sama. Kaum pria membaca ayat yang ke-6, 7 wanita dan seterusnya. Kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-6, kaum wanita terlebih dahulu aja ya. Kaum wanita terlebih dahulu ayat yang ke-6, 1, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kaum wanita, jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, 9 bersama-sama. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, dan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Terima kasih. Kita akan melihat ayat yang ke-6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sekarang saya mau minta tolong Dek Jovita. Ini ibu apa masih SMA atau ibu-ibu ya? Ibu Jovita atau Mbak Jovita? Oh, masih SMA ya. Tolong Mbak Jovita cantik. Apakah ada yang dikhawatirkan ketika tiba-tiba ada corona? Tolong sebutkan dua saja. Yang dikhawatirkan tuh mungkin pasti banyaknya. Yang dikhawatirkan tuh pertama mungkin kesehatan, sama mungkin nggak bisa kegiatan keluar kemana-mana dengan bebas. Ya, ada dua hal ya tadi ya, kesehatan. Kalau tiba-tiba ketemu orang yang OTG gitu ya, kelihatannya sehat nggak apa-apa gitu, tapi kalau OTG berbahaya juga ya. Sama saya juga dagdikduk juga, apalagi usia saya dengan Pak Andi mungkin ya yang udah-undi ya. Kalau Bu Eva masih agak jauh lebih muda ya, 10 tahun atau 15 tahun lebih muda ya. Jadi kalau saya yang 50 ke atas ya itu agak dagdikduk kalau ketemu dengan orang yang tidak diduga-duga. Meskipun udah pakai masker, kadang-kadang kita juga tetap taat protokol kesehatan, jaga jarak. Lah kalau ke pasar kan jaga jaraknya susah-susah gampang juga. Kalau pasar, jadi kita sudah pakai masker, sudah hati-hati, tapi ibu-ibu atau penjual itu senggol-senggol saja gitu kan kita juga deg-degan ya. Nah, kekhawatiran yang masih dalam batas wajar tidak apa-apa karena itu manusiawi, asal tidak terlalu berlama-lama. Kemudian saya tanya coba Mbak Ara atau Ibu Ara? Mbak. Halo Kak. Oh iya. Gimana ada yang dikhawatirkan selain kesehatan dan tadi tidak bisa keluar rumah, tidak bisa shopping atau jalan-jalan kemana, apa yang dikhawatirkan Mbak Ara? Sekolah sih, soalnya susah kadang nangkep materi kalau misalnya online gitu Kak. Terus ekonomi keluarga juga kalau corona gini kan susah nyari penghasilan mama papa gitu. Iya ya, pemikirannya sudah dewasa sekali ya, kasihan papa mama ya. Jadi akhirnya ketika corona tiba ini, daerah hidupnya hemat sekali ya. Bisa gini jadi belajar jualan gitu. Oh keren, iya bagus. Iya, nanti kita akan bahas di situ ya. Nona, oh iya, Nona Keisha, gimana, ada yang dikhawatirkan sayang? Khawatirnya udah banyak disebutin sama teman-teman yang lain sih, sebagian besar sama. Sudah ya, sudah terangkum di situ tadi ya? Ya. Jadi pada dasarnya semua orang, tidak hanya orang tua, para remaja yang biasanya kerja japok ya, kerja kelompok harus dari rumah. Padahal terutama kayak di daerah-daerah tertentu, di tempat saya semula itu di Jogja pada bulan Mei akhir atau awal Juni kami putuskan untuk pindah ke desa sementara. Mengapa demikian? Karena bukan semata-mata khawatir tidak bisa keluar, tetapi memang harus terapi mata. Jadi mata kanan saya itu harus terapi dengan melihat tanaman atau sawah yang hijau. Sementara ketika corona tiba, di Jogja tidak bisa keluar dengan leluasa. Jadi akhirnya kami pulang ke desa. Nah, ketika pulang ke desa, mata ini belum bisa sembuh total. Waktu itu sudah rencana menulis buku, tapi
malah justru matanya susah untuk membaca. Jangankan membaca, pada waktu kecelakaan itu singkatnya kami kecelakaan bertiga bersama anak kami dan suami, dan mata kanan saya buta total selama sekitar 2-3 bulan. Baru sekarang mulai 35% yang kanan, yang kiri sudah normal 95%, sudah bagus. Dan ketika terjadi corona, mau bangkit menulis buku dengan semangat, sudah mulai workshop keuangan, buku tentang tata kelola keuangan rumah tangga, bukunya kecil, simple, harganya juga sangat murah. Nanti yang berminat bisa menghubungi Bu Eva. Maaf ini sambil jualan karena online ya, promosi buku ya. Jadi ketika itu diizinkan Tuhan, workshop berhenti, corona datang itu, tiba-tiba ada kerinduan untuk melukis. Dan ketika melukis itu pun mengalami kesulitan karena saraf mata itu tidak bisa membedakan antara warna hijau, biru, kemudian mau berpindah ke warna ungu, itu agak kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena memang sudah terapi, sudah mau operasi, sampai sudah sebelum Terawan menjadi Menteri Kesehatan, sudah mengirimkan hasil ronsen dari Jogja dari Panti Rapih Rumah Sakit Jogja itu ke Jakarta, tapi tetap semua dokter angkat tangan. Jadinya sudah corona, matanya sakit, tidak bisa melukis dengan sungguh-sungguh bagus seperti keinginan pada umumnya seniman ya, tetapi Tuhan bekerja secara luar biasa dengan berlatih 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekarang Tuhan menolong, sudah bisa melukis dengan cara yang Tuhan mau, Jadi langkah iman kita apa? Minta tolong dibacakan di layar. Tolong Bu Eva bacakan, tolong Bu Eva. Yang langkah iman yang pertama, tidak lebay, tidak mager, dan tidak magir. Malas mikir. Iya, jadi mager, ada yang tahu mager? Tahu, Kak. Mager ada yang tahu? Tahu, Kak. Malas gerak. Malas gerak ya. Jadi lebay banget, awal-awal tuh lebay banget. Jadi anak saya yang paling kecil cuma 2 ya, yang kecil itu kadang lebay banget gitu loh. Lebaynya begini, kalau sudah mulai Zoom gitu kan, sekolahnya kan di absen 1-1, dan bangunnya kan tetap harus pagi 6:30. Jadi kelihatannya kan libur suasananya, tetapi tetap harus absen dengan pakai seragam. Dan itu tempatnya di desa seperti ini, jadi lucu. Kalau keluar pakai seragam, diketawain, karena di desa sini beda. Ambil soal dari sekolah, dikerjakan, tuh dikumpulin. Tidak pakai online seperti di kota-kota besar. Jadi ada banyak perbedaan. Ketika lebay gitu, langsung kita bilang, bersyukur masih bisa sekolah, bersyukur masih bisa bayar SPP. Jadi tidak usah lebay gitu. Kemudian malas gerak. Khususnya saya kurang tahu apakah di antara kita semua di sini ada yang badannya menunjukkan kemuliaan Tuhan, segar bugar begitu, ada yang melebihi target. Selama 7-8 bulan ini, apakah ada kenaikan? Mungkin ada yang naik 3 kilo atau 2 kilo gitu ya. 5 kilo. Karena mau bergerak agak. Berapa Bu Eva, berapa? 5 kilo. Naik enggak? Naik 5 kilo, Bu. 5 kilo. Ya. Itu karena kebaikan Pak Andi ya. Karena dijagai dan tolong suami. Bu Kristin naik apa turun, Bu Kristin? Ibu Kristin naik berapa kilo? Atau turun atau biasa saja? Saya banyak Bu juga naiknya. 8 kilo. 8 kilo. Kayaknya ini problem ibu-ibu ya. Saya juga naik Bu. Saya naik 3,5 kilo Bu. Ini corona ini bikin nggak tahu ini kok bisa ya, padahal makanya sudah dikurangin loh. Untuk yang remaja-remaja gimana ini? Mas Adit naik apa turun? Tetap. Oh ya, tetap. Ya? Biasa saja. Berarti banyak gerak ya. Pak Andi mana Pak Andi? Pak Andi naik apa turun Pak Andi? Pak Andi naik apa turun Pak? 3 kilo Bu. Naik turun. Naik. Kayaknya Pak Andi nggak bisa gemuk ya. Biasanya yang resah itu kalau remaja putri. Siapa di antara ini
adik-adik yang perempuan yang belum married ya, yang masih nona-nona ini, siapa yang sudah punya pacar? Ada enggak? Ada? Nggak ngaku, ayo. Sudah cari-cari. Jadi biasanya begini, biasanya kalau masa-masa seperti ini, yang terutama tadi, siapa yang tadi sambil jualan tadi siapa ya? Dek Julia ya? Jualannya makanan apa bukan? Bukan, Kak. Oh, aman di arah aman. Kalau bukan makanan aman. Tapi tetap aja naik, Kak. Oh, naik juga. Naik berapa kilo, Dek? Naik 3. Soalnya banyak cemilan di rumah, jadi nggak ada kerjaan, makan terus. Iya. Berarti kita mengalami hal serupa ya. Jadi mulai saat ini kita akan sama-sama berjuang ya untuk gerak ya. Bisa hanya 5-10 menit tiap hari, jalan di tempat boleh, senam sedikit-sedikit boleh. Selain untuk kesehatan juga memang ini bisa menolong kita bisa lebih sehat. Seperti tadi Mas Adit stuck ya, tetap bisa bertahan begitu ya. Bisa. Kita saksikan dulu video klip berikut ini. Minta tolong Mas Adit. Dan suatu saat dia bilang begini, kenapa enggak melukis Tuhan Yesus? Saya bilang, nanti setelah lukisan ini selesai, saya akan melukis Tuhan Yesus ya. Jadi ada kerinduan yang mendalam. Ketika firman itu ditanamkan, ketika disampaikan di situasi apapun, pada siapapun, meskipun mungkin tingkat kesadarannya hanya 0,00 sekian persen, tetapi kalau Roh Kudus bekerja, maka orang itu pun akan merasakan damai dan sukacita, bahkan ada semangat untuk sembuh. Klip berikutnya itu galeri sederhana yang sudah kami bangun, masih sangat banyak kekurangan, tetapi sudah ada ratusan orang datang ke galeri itu untuk sharing. Kemudian saya ceritakan tentang kasih Tuhan di masa-masa pandemi itu. Lalu ada yang titip jualan di situ, di depannya ada warung soto, karena di desa agak susah untuk mengenal galeri. Orang-orang agak kurang minat. Lalu kami bikin warung soto. Saya semula nggak bisa masak, beneran susah untuk masak itu. Jadi belajar sampai
berkali-kali, mungkin kalau cuma 50 kali aja ada ya, masak soto dengan bumbu ini, akhirnya ketemu formula. Saya beri judul soto dan galeri ireng runteng. Dulu kulit saya waktu kecil itu sangat hitam, tetapi manis ya. Jadi diberi nama galeri dan soto ireng runteng. Sotonya ini bukan untuk mencari uang ya, untuk profit bukan, tetapi semata-mata pertama untuk membangun semangat, mendorong banyak orang untuk memiliki pandangan positif dengan corona ini. Apapun bisa dikerjakan. Jadi di warung itu ada yang bikin rempeyek untuk dijual 1.500-an. Ada yang jual kerupuk, penjual kerupuk yang kita beli 6.000 kita jual di situ juga untuk dijual menjadi eceran. Kemudian berbagai cara. Ada yang datang hanya untuk karaokean, nyanyi di galeri itu, menyanyi lagu apapun kami izinkan, asal bisa sharing, menceritakan bahwa Tuhan itu selalu baik, untuk membangun mindset secara positif bahwa ke depan selalu ada harapan bersama Tuhan. Lalu galeri ini juga kami pasang kain kanvas yang lebar, ada di situ 200 lebih orang bertanda tangan, bahkan aktivis parpol tertentu kemarin rapat di belakang galeri sekitar 64 orang, ada polisinya, ada tokoh masyarakatnya, ada pemudanya, juga ada wakil-wakil dari sekitar 24 kelurahan, 22 orang, ada yang 1 orang masing-masing mewakili. Ini pekerjaan Tuhan, ini karya Tuhan. Bukan karena kami kreatif, bukan karena kami pintar, enggak juga, bukan karena pintar masak, enggak juga, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Jadi galeri ini juga mengumpulkan alumni SMA, kemarin sekitar 26 Bapak Ibu dan anak-anaknya ada sekitar 5 atau 6 anak gitu. Kemudian alumni kampus juga datang ke galeri di desa, cukup jauh, ada yang datang dari Jogja, ada yang datang dari Solo, ada yang datang dari Semarang, hanya untuk mengunjungi galeri yang sebenarnya masih jauh dari kriteria galeri yang sebenarnya. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Jadi kalau di luar negeri itu industri masker sangat booming, kemudian minat baca itu naik dengan sangat tajam, lalu kuliner rumahan berkembang. Demikian juga apapun yang kita kerjakan, asal bersama Tuhan, tidak akan sia-sia. Kita lanjut, Mas Adit. Ya, jadi ada beberapa hal. Kita kemarin mungkin ada yang sempat baca ya, atau sempat melihat mengubah tempat sampah menjadi kebun sayur. Siapapun juga, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang punya pekarangan, sekecil apapun di teras kita, di samping rumah saya itu saya tanami mangga. Baru saja di WA oleh manajernya Malioboro Mall, katanya mangga kami itu sampai buahnya itu 1 meter dari tanah, saking banyaknya buah itu ya, di depan rumah Jogja. Kami tinggal ke desa, jadi nggak terlalu terawat. Sayang belum saya masukkan fotonya. Jadi buahnya banyak sekali, nggak terawat, ditinggal mungkin mungkin karena kami jarang pulang ke sana, bolak-balik, mangganya banyak, sampai dibilang kalau itu sudah terlalu banyak, rantengnya itu nggak kuat untuk menyangga buahnya itu. Itu juga salah satu dari cara Tuhan menolong untuk memberikan buah tanpa membeli ya. Jadi monggo, kalau anak di daerah di Bali juga ya, mengubah di Karangasem, anak di Karangasem itu mengubah tempat sampah menjadi kebun sayur karena subur ya, jadi subur, jadi sangat bagus. Jadi monggo, kalau ada polybag kecil silahkan, sebentar lagi turun hujan, udah mulai musim penghujan, boleh menanam cabai atau bayam atau apa saja bisa ditanam untuk menghemat, untuk tidak keluar-keluar dulu, tetapi asik menanam-nanam juga di rumah. Booming juga ini kalau saya tidak terlalu tahu jenis-jenis tanaman. Kalau dulu gelombang cinta, sekarang ini namanya janda bolong kalau di Jawa Tengah ya. Saya nggak tahu di Bali apa namanya, Bu Eva. Nggak tahu juga, Bu. Jadi kemarin ada yang nyari itu, ada yang nanya-nanya. Padahal dulu ibu mertua saya punya banyak kayak gitu itu. Yang tanamannya itu memang daunnya ada lubang-lubangnya. Kok diberi nama janda bolong begitu? Itu
mahal, harganya mahal, pada nyari. Jadi ada banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan sesederhana apapun asal kita kerjakan. Lalu anak kami Aditya sedang skripsi harus cancel karena profesornya sakit nggak sembuh-sembuh. Semoga bukan corona ya, karena sudah sepuh dan kemarin tidak bisa online, begitu bisa online malah sakit. Karena di cancel, anak kami mulai mendapatkan ide untuk bekerja. Jadi sekarang kuliahnya di psikologi, skripsi bab 3 di cancel karena profesornya sakit, kerja di jaringan komunikasi di Fakultas Teknik. Hobinya utek-utek barang-barang teknik ya. Jadi dia kerja di jaringan komunikasi. Jadi ada gajinya juga, ya lumayan untuk beli bensin. Tetapi sekali lagi bukan uang yang kita kejar, tetapi kesempatan ini membuat kita kreatif, membuat kita semangat untuk terus-menerus tadi ya, saya meraih peluang itu untuk menjadi milik kita karena Tuhan ada, karena Tuhan beserta kita. Lalu galeri tadi sudah kita lihat, galeri Ireng Tuneng yang sudah diklik tadi, bagaimana Tuhan berkarya di situ. Jadi mungkin agak susah ya kalau Bali membaca Ireng Tuneng gimana? Susah mengucapkannya ya, Ireng Tuneng ya. Coba Bu Eva ucapkan, bisa nggak Bu Eva? Masih ingat Jawa nggak Bu Eva? Iya, Ireng Tuneng. Ya betul. Jadi Ireng Tuneng itu hitam banget ya, hitam sekali. Kalau pokoknya hitam seperti hitamnya itu loh jelaga itu ya, hitam sekali. Jadi Ireng Tuneng ini kalau di toko pewayangan itu Kresna atau Werkudara waktu kecil. Jadi kesatria yang tahan banteng, yang ulet gitu ya. Lalu kita lihat bagaimana dengan semua yang terjadi ini ada 5 gaya hidup sehat ya. Yang pertama pola makan. Kembali lagi saya kurang berhasil untuk mengendalikan diri dari tadi ngemil-ngemilan tadi ya. Jadi saya juga mengalami kenaikan 3,5 kilo. Jadi tidak apa-apa. Mari kita berjuang untuk tidak mager ya, tidak malas gerak. Tetapi juga karena pola makan ini tidak hanya sekedar berat badan naik atau turun, tidak, tetapi bagaimana kita kembali ke makan buah dan sayur, kemudian ikan-ikanan lebih bagus daripada daging ya, dagingnya sesekali saja, itu akan lebih bagus. Kemudian pola gerak itu olahraga apa saja yang bisa kita kerjakan, jalan kecil boleh, lari boleh, lari di tempat ya, maksudnya bukan keluar rumah. Kemudian pola pikir, terus berpikir positif, terus berpikir yang baik-baik. Kalau ada sedikit nempel atau mungkin ada yang kurang menyenangkan, segera dibuang. Masukkan ke tong sampah. Kabar yang nggak menyenangkan yang buat pikiran yang itu agak pusing, segera ambil buang tempat sampah. Masukkan yang positif, yang baik-baik saja. Kemudian pola lingkungan yang bersih. Tadi ada yang siapa tadi, Mas Adit atau adik-adik yang lain ya, mungkin Dek Anggi Maria itu atau Dek Karen atau Dek Ara atau siapa saja, mungkin sudah mulai bisa memanage rumah menjadi bersih ya, membantu orang tua. Itu juga cara kerja Tuhan untuk menolong kita menemukan pola lingkungan yang bersih. Kemudian pola pergaulan. Jadi mungkin tidak bisa leluasa jalan bersama-sama ya, karena harus melalui media sosial ya. Tetapi tidak apa-apa, semua harus kita nikmati dengan sukacita. Maka akan menemukan ide-ide baru atau inovasi-inovasi yang baru untuk mensiasati segala sesuatunya. Kemudian juga tetap harus santun di media sosial, apapun bentuknya, mau di IG, mau di Twitter, ataupun di Line atau WA, atau apa saja. Kita sampaikan di Facebook juga, sampaikan dengan santun, dengan manis, berikan suatu harapan. Kalau klik, jangan begini misalnya. Misalnya nadanya putus asa sekali. Jangan menulis rasanya aku ingin mati. Jangan kayak gitu ya. Jangan sekali-kali mengatakan hal yang negatif. Atau bilang gini, kenapa kau tinggalkan daku di saat corona datang? Misalnya gitu ya. Jadi katakan misalnya, meskipun sedikit salam sehat, penuh semangat misalnya gitu. Jadi nanti di akhir ini, karena kita akan terus berdampingan, kita akan bersahabat dengan corona, kita akan terus-menerus. Meskipun nanti ini kan menuju sudah new normal, tetapi tidak normal seperti sebelum terjadi corona, tentu berbeda. Namun
yang sama adalah kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Nanti adik-adik yang kelas 3 SMA akan lulus dengan ujian online, barangkali masih online karena situasinya harus melandai, betul-betul melandai baru semuanya akan dibuka. Kalau Bali lumayan peringkat berapa ya Bu Eva kalau nasional? Bali lumayan zona merahnya. Jadi apapun yang terjadi tetap semangat, dan nanti masing-masing Bu Eva hafal namanya ya nanti ya, minta tolong sebutkan kiat satu saja, kiat untuk mengatasi masuk di new normal ini. Boleh pola makan, boleh pola gerak, boleh pola pikir, boleh pola lingkungan, atau pola pergaulan. Katakan satu kata, misalnya kalau dari saya misalnya, tetap semangat, saya akan tetap melukis dan WFH, misalnya kayak gitu ya. Jadi satu kalimat saja yang pendek, monggo Bu Eva pimpin semuanya supaya kebagian. Nah ya, masih SMA Kak. Boleh? Untuk menjalani new normal ke depan, tetap tenang dan sukacita untuk menjalani hari-hari. Ya, sip. Ya. Mantap. Dalam menghadapi new normal, tetap semangat, tetap sukacita. Kalau ibu-ibu tetap kreatif untuk tambahan ekonominya. Ya, sip. Boleh ya. Bisa masak Ibu? Bisa masak atau menjahit? Masak bisa, menjahit nggak bisa. Ya, masak ya. Boleh. Ibu tambah cantik nanti kalau masak terus ya. Amin. Tetap semangat ya. Yang lain monggo. Dari Ibu Julia. Menghadapi new normal, kalau saya sih bersyukur, keep in faith. Ya. Selalu bersyukur Ibu. Ya, hebat. Ya, Karena bersyukur ini sebagai ekspresi iman ya. Sebagai ekspresi iman, dengan bersyukur maka ada banyak kekuatan yang Tuhan berikan untuk melangkah dengan lebih sukacita, lebih semangat ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kalau ada Ibu Marta, Ibu Maria. Bu Maria ada, tapi Bu Martanya nggak ada Bu. Oke, Ibu Kristin, ini suara Bu Kristin. Ya cepet. Ini Bu Martanya. Ibu Maria. Ya silakan. Kalau saya lebih kreatif lagi, mungkin karena saya bisa menjahit, jadi saya jualan masker, buat masker. Mantap. Sama gara-gara corona saya ada menciptakan lagu corona. Contoh, coba nyanyiin. Ayo kasih contoh nyanyiin. Ya, sip. Hebat. Ada dari teman-teman yang lain? Angie, silakan Angie. Satu lagi ya untuk Angie, habis itu kita akan berdoa syafaat. Udah jam 3. Iya Kak. Oke, kalau dari Angie, untuk new normal ini jangan takut dan tetap jalani semuanya di dalam Tuhan. Yes, mantap. Itu aja. Mantap nih. Terima kasih. Oke. Teman-teman semua semangat diberkati. Saya serahkan kembali ke Ibu Rini untuk menutup di dalam doa setelah firman Tuhan. Habis itu kita akan berdoa syafaat. Kita mengucap syukur bersama-sama, kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang sangat setia, Engkau Allah yang sangat peduli. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur boleh bersekutu pada siang hari ini. Dari berbagai kesaksian, saudara-saudara kami di berbagai tempat, kami merasakan Tuhan terus melawat kami. Tuhan terus berkarya di dalam dan melalui kehidupan kami pribadi. Terima kasih untuk Bu Eva yang sudah mengarahkan. Terima kasih juga untuk Mas Adi. Terima kasih untuk Ibu Ninyoman, Angie, Ara, Kesel, Bu Jolin, Jovita, Karen, Bu Maitri, tim Neogenesis, Bu Sarah, Bu Yesi, kemudian Bu Kristin, semuanya Tuhan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Apabila ada pergumulan yang belum bisa diselesaikan atau sedang proses penyelesaian, Tuhan Kau turun tangan, Kau campur tangan sepenuhnya, sehingga kami semua mendapatkan kemenangan
Kami semua mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan, diangkat semakin tinggi di dalam dan melalui keterbatasan kami. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.